Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini nih, sumber yang Anda bagikan membawa kita ke bab 13 dari The 22 Immutable Laws of Branding. Betul, yang soal the law of the company itu ya, hukum perusahaan. Iya, hukum perusahaan. Nah, misi kita sekarang ini mencoba mengurai ya perbedaan yang seringkali bikin bingung antara brand atau merek dan company atau perusahaan. Ini krusial banget, sering tercampur aduk soalnya. Makanya, kita mau lihat nih, kenapa sih bedain ini penting banget, dan gimana pemahaman ini bisa, ya mungkin, bantu Anda lah waktu bangun atau evaluasi merek. Oke, kita bedah yuk. Siap, jadi intinya gini loh, merek ya merek, perusahaan ya perusahaan. Kedengerannya simple banget kan, tapi seringnya wah kebolak-balik. Perusahaan itu kan organisasinya yang bikin produk. Contoh gampangnya, ya Procter and Gamble, P&G itu. Oke, P&G. Nah kalau merek itu, apa yang ada di kepala Anda waktu mikirin produknya? Contohnya, Tide. Anda sebagai konsumen itu belinya Tide ya kan? Bukan P&G yang di rak supermarket itu. Nah, ini dia nih yang menarik. Ternyata ada beda cara pandang ya, antara, katakanlah, orang dalam perusahaan sama kita sebagai konsumen. Banget. Manajer gitu yang gajiannya dari perusahaan, ya pasti mikirnya lebih ke perusahaan dong. Nama yang tertera di slip gaji mereka, kan? Wajar itu. Tapi Anda nih sebagai konsumen, fokusnya kemana coba? Pasti ke mereknya. Kayak konto Lexus tadi, Anda mungkin ya nggak terlalu pedulilah itu Toyota, Honda, atau siapa yang bikin Lexus. Betul. Yang penting kan merek Lexusnya itu sendiri. Citranya, pengalamannya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok kayaknya susah banget gitu nyambungin dua perspektif ini? Bahkan di perusahaan gede sekalipun. Banyak faktor sih. Bisa jadi karena ya struktur internalnya, insentif, kadang ego juga main. Oh, ego ya? Iya, gampang kan merasa bangga sama nama besar perusahaan induk, terus pengen nonjolin itu, padahal di pasar yang berantem itu ya mereknya. Oke. Balik ke Lexus tadi. Kekuatan merek Lexus itu kan sengaja dibangun terpisah dari Toyota, biar bisa nyasar ke segmen beda, citra beda. Kalau dicampur aduk ya bingung nanti positioningnya di mata Anda. Jadi strategi paling oke menurut hukum ini gimana? Apa nama perusahaan sama merek harus selalu pisah? Enggak juga. Strategi yang paling jelas dan seringnya sih paling bagus, itu justru pas nama perusahaan itu dan nama merek utamanya. Oh, jadi sama gitu. Iya. Coba pikirin Coca-Cola, Zippo, WD-40. Nama perusahaannya ya itu, nama merek produk andalannya ya itu juga. Jadi nggak ada bingung-bingung. Iya juga ya. Terus, apa nama produk di kemasannya? Kalau jawabannya sama, nah itu ideal. Terus gimana kalau kasusnya kayak misalnya Microsoft Excel? Itu kan ada nama perusahaan Microsoft sama nama produk Excel. Itu gimana tuh? Melanggar hukum ini dong? Nah ini kasus menarik nih. Seringnya nama perusahaan di depan, nama merek gitu kayak Microsoft di Excel, itu jadi agak mubazir. Mubazir, maksudnya? Iya, jadi kayak berlebihan gitu. Apalagi kalau emang cuma perusahaan itu yang bikin produk itu. Secara alami, Anda sebagai konsumen pasti nyederhanain aja jadi Excel kan? Oh iya juga ya, langsung ke Excel-nya aja. Betul, otak kita kan cari gampangnya aja. Tapi ada tapinya nih. Kalau nama mereknya itu generik banget, kayak Word. Oke, Word. Nah, kalau cuma Word kan bisa berarti kata biasa ya. Di situ nambahin Microsoft jadi perlu, biar jelas. Oh, Microsoft Word. Tapi ya gitu, nama panjang tetap aja kurang ideal prinsipnya. Branding kan sukanya yang pendek, gampang diingat. Oke, jadi selain nama, penempatan visualnya juga penting ya? Di kemasan atau di materi branding gitu. Itu dibahas juga kan di sumbernya? Banget. Penempatan nama perusahaan itu, wah krusial, mesti hati-hati. Bisa aja dibikin kecil banget di bawah kayak P&G di kemasan Tide itu. Cuma buat penanda legal atau korporat aja. Atau bisa agak kelihatan dikit mungkin di atas nama mereknya, tapi tetap kelihatan anak buahnya lah. Yang bahaya itu kalau ada tekanan dari dalam. Tekanan gimana tuh? Ya, mungkin dari bos-bos gitu, pengen nama atau logo perusahaannya digedein terus. Nah, ini nih yang bisa bikin fokus ke merek utamanya jadi kabur. Malah ngerusak identitas mereknya di mata Anda. Contoh Gillette tadi menarik tuh. Mereka sempat salah langkah ya berarti? Iya, sumbernya nyebut gitu. Gillette itu katanya pernah bikin ukuran nama Gillette sama gedenya sama nama merek kayak Truck II atau Atra. Oh, disamain gitu? Iya, itu resikonya ya fokusnya jadi pecah.
Tapi untungnya pas Mark 3, mereka balik lagi ke strategi awal. Nama merek Mark 3 yang gede, dominan, nama Gillette-nya jadi pendukung aja. Jadi mereka belajar lagi ya, pentingnya fokus ke merek spesifiknya. Kayaknya gitu. Itu nunjukin mereka sadar lagi pentingnya kekuatan merek itu sendiri. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, intinya adalah fokus utama harus selalu ke merek itu sendiri di benak Anda. Nama perusahaan, ya penting sih sebagai bisnis, tapi sebaiknya perannya di belakang layar aja ya buat konsumen. Persis. Prioritas nomor 1 itu merek yang Anda beli, yang Anda pakai. Nama perusahaan bisalah nambah kredibilitas atau jaminan mutu gitu, tapi secara nggak langsung aja, jangan sampai malah ganggu atau ngebajak mereknya. Baik, jadi pelajaran penting banget nih dari obrolan kita. Pisahin identitas perusahaan dari identitas merek di kepala konsumen itu fundamental. Kalau bingung, wah bisa lemah mereknya. Iya, dan yang menarik dari hukum ini maksa kita jadi lebih kritis loh. Kalau kita paham bedanya ini, Anda jadi bisa lihat strategi branding punya sendiri atau punya orang lain dengan lebih tajam. Maksudnya? Ya, Anda bisa nilai ini strategi mereka beneran nguatin mereknya nggak sih? Atau jangan-jangan malah nonjolin ego korporat yang justru bikin kabur nilai jual mereknya di mata Anda. Ini bukan cuma soal desain logo loh, tapi inti dari persepsi konsumen. Oke, paham. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda pikirin sebentar. Merek kuat apa sih yang langsung kepikiran sekarang? Terus, Anda otomatis ingat nggak nama perusahaannya juga? Gimana perusahaan itu nempelin namanya di samping mereknya? Kelihatan banget nggak? Menurut Anda, strategi mereka itu udah pas belum sama hukum yang barusan kita obrolin? Nguatin atau malah bikin kabur mereknya di mata Anda? Coba renungkan deh gimana persepsi Anda sendiri terbentuk. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.